sangat penting untuk memahami building blocks contact center secara lengkap dan benar, agar kita dapat membangun contact center yang mampu memberikan layanan sesuai dengan harapan pelanggan atau bahkan melebihinya. Tata kelola contact center haruslah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip best practice contact center management. Materi ini disampaikan dalam sesi klinik Contact Center Excellis secara online pada tanggal 28 November tahun 2023. Tayangan sesi klinik Contact Center Excellis dapat dilihat dalam kanal YouTube Excellis Cipta Indonesia. Ini adalah materi yang akan saya share untuk sesi klinik Contact Center Excellis. Judulnya adalah Contact Center Model for Success. Ya. Ibaratnya misalnya gitu ya, kita mau membangun sebuah contact center, tentunya kan mesti punya gambaran seperti apa desain dari contact center kita. Begitu ya. Nah, langkah pertama ya, kita harus mengenali yang namanya building blocks contact center. Saya ibaratkan, saya analogikan bahwa contact center itu adalah sebuah bangunan. Jadi sebelum dia dilahirkan atau dibangun menjadi suatu rumah contact center, ya, building blocks ini yang harus disiapkan. Oke. Kita lihat satu persatu. Apa building blocks-nya? Yang pertama adalah manajemen directive atau arahan manajemen. Ini penting ya. Misalnya, ya, dari suatu perusahaan atau organisasi, kita akan bikin contact center. The next question is, contact centernya mau buat apa, Pak? Ya, pasti manajemen sudah punya ide. Oh, contact center kita akan melayani A, B, C, D. Hanya untuk melayani keluhan pelanggan. Hanya untuk registration, hanya untuk telesales, atau untuk semuanya, ya. Nah, arahan ini, ya, kalau di sebuah bangunan contact center, kita namakan sebagai fondasi, ya. Tanpa ini, bangunan nggak akan berdiri. Oke, ketok palu, ya. Groundbreaking gitu ya, mulailah fondasinya dibangun. Apa yang kedua? Ya, berdasarkan arahan manajemen ini, kita mulai membangun namanya contact center strategy. Ya, contact center strategy. Apa isinya? Macam-macam di sana, gitu ya. Di antaranya misalnya harus di-define yang namanya customer access strategy. Apa itu customer access strategy? Contact centernya berapa jam bukanya? 24 jam. Atau hari kerja saja. Ya, atau jam kerja saja. Atau sampai dengan Sabtu buka, gitu ya. Kemudian tipe kontaknya apa? Ya, type of contact, gitu ya. Apa tipe kontaknya? Misalnya, gitu ya, inbound call, outbound call. Outbound call-nya buat apa sih, gitu ya? Kemudian kanalnya hanya apa saja? Pak, hanya call center saja. Oh, saya mau juga tambahin chatbot. Oh, ada WA-nya. Oh, ada emailnya. Pakai sosial media, gitu ya. Kemudian prediksi dari kontak center yang masuk, prediksi dari kontak yang akan masuk. Kemudian bagaimana routing metodologinya dan lain sebagainya. Yang kedua, apalagi terkait dengan contact center strategi. Ya, kita bahas bagaimana metode pengelolaannya, atau bahasa kerennya bagaimana bisnis skimnya. Misalnya, apakah akan dikelola sendiri atau di-outsource-kan ke pihak lain. Di-outsource-kannya pun bisa parsial
bisa full outsource. Bagaimana bisnis prosesnya, kaitannya antara contact center dengan fungsi-fungsi lain terkait, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana customer segmentasinya? Biasanya kita merefer ke orang marketing. Apakah mereka membagi-bagi pelanggannya berdasarkan kriteria tertentu? Misalnya ada pelanggan VIP, ada pelanggan VVIP gitu ya, misalnya dari pejabat, atau misalnya ada juga pelanggan yang reguler. Apakah contact centernya harus menyesuaikan dengan customer segmentasi itu? Nah, itu juga harus di-define di contact center strategy. Fondasinya sudah, lantainya sudah. Lantainya adalah contact center strategy. Building block berikutnya adalah pilar. Ya, pilar pertama adalah proses. Proses ini segala macam proses yang akan dijalankan di contact center. Mulai dari SOP, mulai dari daily managing contact center, kemudian KPI-nya apa, workforce management, dan lain sebagainya, termasuk quality assurance. Pilar yang kedua dari bangunan atau rumah contact center adalah people. Ya, di sini kita bicara mengenai people management. Ya, kita mulai mikir berapa jumlah orangnya yang diperlukan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Atau jika contact center itu sudah berjalan, kita mesti harus memprediksi 3 tahun ke depan berapa ya kontak yang masuk. Sehingga antara demand dan supply matching. Apa yang terjadi jika supply-nya banyak, ya, demand-nya sedikit, contact center-nya sepi, nggak ada yang nelpon, agentnya banyak yang nganggur, dan sebaliknya salah forecast, kontaknya boom di tahun ketiga, boom di tahun keempat, forecastnya ternyata lebih sedikit. Demand jauh lebih besar dari supply. Apa yang terjadi? Ini contact center-nya kedodoran nih larinya untuk menangani kontak yang kenaikannya luar biasa. Ya, masalah people terkait dengan hiring, terkait dengan training, terkait dengan retensi, terkait dengan satisfaction, people satisfaction. Apa pilar yang ketiga? Kita masuk pilar yang ketiga ya, teknologi. Tidak mungkin contact center sekarang bisa berjalan tanpa teknologi. Ya, teknologinya macam-macam. Tergantung tadi nih, peruntukan contact centernya untuk melayani layanan seperti apa, untuk melayani layanan dengan kanal yang bagaimana. Ya, pasti dibutuhkan teknologi yang berbeda. Nah, pilar yang keempat adalah facility. Ini terkait dengan kantor, office, sarana kerja, sarana pendukung yang membuat agent dapat bekerja secara maksimal dan nyaman. Gitu ya. Nah, ini adalah 4 pilar yang harus dibangun di sebuah bangunan yang namanya contact center. Nah, kemudian ada building block yang terakhir. Nah, ya, ini adalah lebih ke arah organization value atau culture. Ya, yang membuat nyawa dari contact center jika nanti berjalan adalah value atau culture. Biasanya di contact center
disesuaikan dengan value organization besarannya atau budaya kerja yang sudah ada. Detailnya ya, apa sih komponen strategi? Nih, bisa dibahas tadi ya. Nah, diproses, apa sih detailnya? Ternyata di pilar-pilar itu ada sub-sub pilarnya. Ya, oke, ini teknologi, itu banyak banget ya ternyata. Nah, ini facility. Nah, semakin tampak ya, apa sih yang ada di masing-masing pilar. Nah, ini kalau kita jembrengkan, seperti inilah yang namanya bangunan contact center. Pak, pintunya mana Pak? Pak, jendelanya mana Pak? Gitu ya. Nah, sebenarnya baru jadi. Ya. Nah, yang namanya contact center strategi atau orang lain bilangnya tata kelola, gitu ya. Nah, desain dari tata kelola contact center itu harus didefine di awal. Kalau mau berkembang, mau ada perubahan, direvisi lagi strateginya, ya. Atau kita bisa juga bilang blueprint contact center. Yang dibuat blueprint itu adalah tata kelolanya, ya, customer segmentation, access channel, business process, business scheme, organization structure. Nah, biasanya di blueprint ditambahkan, ya, 3 tahun ke depan kita mau ngapain, ya. Nah, dari strategi ini diterjemahkan secara lebih detail untuk masing-masing aspek. Bisa ada pertanyaan, Pak, kalau nggak lengkap gimana Pak? Apakah kontak center nggak bisa jalan? Bisa, gitu ya. Apakah rumah itu nggak bisa dijalankan? Tetap bisa. Ya, tetapi rumah itu tidak akan berfungsi dengan sempurna. Sudah bangunannya jadi, gitu ya. Kemudian orangnya direkrut, ya, di training, contact center siap menjalankan fungsinya. Nah, ya, sekarang contact centernya mulai beroperasi. Jadi ada yang namanya incoming contact, gitu ya, incoming contact, ada yang masuk, ya, maksudnya lewat apa? Melalui pintu yang namanya teknologi. Tergantung dari kanal layanannya. Kalau call, masuknya lewat IVR. Kalau email, masuknya lewat alamat email yang disediakan untuk menampung incoming kontak yang masuk. Begitu juga WA. Begitu juga web chat. Dan lain sebagainya. Nah, di situ sudah ada petugas yang melayani dengan proses yang sudah didefine, ya, distandarisasi. Inginnya kan setiap orang yang melayani, ya, itu sama standarnya, sama kualitasnya, kan begitu ya, fungsi dari standarisasi. Di dalam menjalankan contact center ini harus ada yang namanya continuous improvement. Disadari, Bapak Ibu sudah melaksanakan nih apa yang namanya continuous improvement. Yang paling simple tapi wajib adalah quality assurance. Ya, namun demikian harus secara rutin dilihat apakah contact center kita sudah running, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pelanggan. Apa sih output yang diharapkan? Ini dia, stakeholder satisfaction.
Idealnya kontak center itu tidak hanya memuaskan pelanggannya, tetapi juga employee-nya dan juga perusahaannya. Artinya kontak center yang dibangun bisa berkontribusi maksimal terhadap company. Ini adalah gambaran ya model kontak center for success.